Bayangkan jika sosok terkuat dari klan Otsutsuki, yang selama ini hanya dianggap mitos, ternyata benar-benar ada, dan ia menyimpan ramalan kuno tentang kehancurannya sendiri oleh seorang manusia bermata jogan. Disinilah semuanya dimulai. Boruto, yang selama ini hanya dianggap pewaris kekuatan besar, kini dibebani takdir menghancurkan dewa tertinggi Otsutsuki. Tapi siapa sebenarnya sosok ini? Kenapa ia begitu ditakuti bahkan oleh Momoshiki dan Ishiki? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Kaguya? Di tengah pertarungan dahsyat antara Naruto, Sasuke, dan makhluk ilahi itu, satu demi satu kebenaran mulai terungkap. Dari rahasia masa lalu para dewa, pengkhianatan tersembunyi, hingga strategi mengejutkan yang mengubah arah pertempuran. Ini bukan lagi sekadar pertarungan kekuatan. Ini perang melawan sejarah, ramalan, dan takdir itu sendiri. Jika ingin tahu siapa yang benar-benar berada di balik kekacauan ini, dan apakah Boruto sanggup melawan takdirnya sendiri, maka cerita ini akan membongkar semuanya, dari awal hingga akhir, dengan ketegangan yang tidak memberi ruang untuk bernapas. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. 1. Munculnya Dewa Otsutsuki tertinggi yang lebih kuat dari semua Otsutsuki sebelumnya. 2. Ramalan kuno menyebut dewa ini akan dibunuh oleh manusia bermata jogan. 3. Boruto jadi target utama karena memiliki mata jogan. 4. Kaguya dulu mengkhianati dewa ini demi melindungi bumi. 5. Naruto dan Sasuke ikut bertarung melawan ancaman baru demi melindungi Boruto. 6. Momoshiki menunjukkan ketakutan pada dewa Otsutsuki tertinggi. 7. Mata jogan Boruto perlahan bangkit dan tunjukkan kekuatan sejatinya. 8. Cerita syarat konflik antara takdir, pilihan, dan kehendak bebas. 9. Pertarungan besar mempertaruhkan masa depan dunia shinobi. 10. Akhir cerita ditutup dengan twist mengejutkan yang mengguncang segalanya. Dari sini kita akan jelaskan poin-poin tersebut. Boruto to Blue Vortex kali ini benar-benar membawa cerita ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan pencarian informasi Boruto tentang siapa sebenarnya dewa tertinggi di antara para Otsutsuki, kini muncul lebih banyak misteri yang perlahan mulai terkuak. Segalanya dimulai dari sebuah percakapan rahasia yang terjadi di dalam alam bawah sadarnya. Percakapan antara Boruto dan Momoshiki, sosok yang selama ini menjadi rival dari ayahnya, Naruto. Dari percakapan itu, terbongkar bahwa ribuan tahun lalu, klan Otsutsuki bukanlah seperti yang dikenal sekarang. Mereka hanyalah sekumpulan makhluk yang menjalani hidup biasa, belum mengenal kekuatan cakra, apalagi buah cakra. Namun semuanya berubah saat satu sosok misterius muncul. Dia bukan hanya kuat, tapi juga cerdas, dan dengan cepat membangun fondasi klan Otsutsuki seperti yang dikenal saat ini. Sosok inilah yang dianggap sebagai pendiri utama klan tersebut. Sosok tersebut rupanya tidak sekadar membentuk klan. Ia mengubah cara berpikir para Otsutsuki, memotivasi mereka untuk bersatu, mengelola kekuatan, dan membangun sebuah organisasi yang solid. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dari apa yang pernah dilakukan Hagoromo di masa lalu, sang Rikudo Sennin yang mengajarkan cinta, perdamaian, dan penggunaan cakra untuk hal-hal positif. Hagoromo kala itu mewariskan ajarannya kepada para pengikut ninjutsu, termasuk kedua putranya, Indra dan Asura. Mereka inilah yang kemudian melanjutkan ajaran sang ayah dan membentuk dasar dari dunia shinobi yang dikenal sekarang. Sayangnya, meski berasal dari satu garis ajaran, Indra dan Asura justru bertarung demi posisi pemimpin, yang akhirnya menimbulkan konflik berulang hingga ke masa Naruto dan Sasuke. Kembali pada Otsutsuki tertinggi, ia bukan hanya mendirikan klan demi kekuasaan semata. Ia juga melindungi wilayah tempat tinggalnya dari serangan entitas asing yang ingin menguasai tempat tersebut. Wilayah yang kini dikenal sebagai markas pusat Otsutsuki dulunya hanyalah tanah kosong yang kaya akan energi, membuat banyak makhluk tertarik untuk menaklukkannya. Ancaman demi ancaman membuat Dewa Otsutsuki tertinggi mengambil langkah tegas. Ia memerintahkan para pengikutnya untuk memperkuat diri dengan memakan buah cakra dan menanam pohon Shinju di berbagai planet. Tujuan utamanya hanya satu, bertahan dan berkembang. Dari sanalah keturunan Otsutsuki yang kuat bermunculan dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Ternyata, setelah memanen banyak kekuatan dari buah cakra, dewa tertinggi itu memperoleh kemampuan luar biasa untuk melihat masa depan. Ia pun menuliskan sebuah ramalan di batu prasasti. Ramalan tentang seorang manusia bermata jogan yang suatu hari nanti akan menghancurkan tempat yang telah dibangunnya. Dan ya, sosok yang dimaksud tidak lain adalah Boruto. Mengetahui hal ini, perasaan Boruto campur aduk. Di satu sisi, ia merasa klan Otsutsuki memang menjaga wilayahnya sendiri. Namun dari perspektif umat manusia, budaya menanam Shinju adalah malapetaka. Pohon itu menyerap energi kehidupan planet, mengancam eksistensi semua makhluk hidup. Ketika ditanya bagaimana cara mengalahkan Otsutsuki tertinggi, Momoshiki sendiri mengaku tak tahu. Bahkan ia belum pernah melihat sosok tersebut secara langsung. Baginya, cerita tentang sang dewa hanya mitos yang diwariskan turun-temurun. Sama seperti kisah Rikudo Sennin yang dulu dianggap dongeng oleh para shinobi. Momoshiki menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sosok ini juga diketahui oleh Ishiki dan Kaguya. Namun, tak satu pun dari mereka pernah berjumpa langsung. Mitos tetaplah mitos, hingga akhirnya kenyataan menunjukkan bahwa sosok itu memang nyata dan sangat kuat. Boruto merasa janggal. Bagaimana bisa Momoshiki mengetahui begitu banyak detail jika belum pernah bertemu dengannya? Rupanya, semua informasi itu memang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan Otsutsuki. Sebuah kebenaran yang tidak pernah terbukti hingga hari ini. Ketika ditanya kepada siapa sebaiknya mencari jawaban, Momoshiki menyebutkan dua nama, Shibai Otsutsuki dan ayahnya sendiri. Hanya mereka yang benar-benar tahu kebenaran tentang sang dewa tertinggi. Namun sayangnya, tidak ada akses mudah untuk menemui mereka. Terlebih karena Momoshiki sendiri sempat melarikan diri dari markas pusat akibat pengkhianatan. Boruto kemudian memilih untuk menghentikan percakapan dan kembali fokus ke medan pertarungan. Ia masih menyimpan tekad untuk menggali lebih banyak informasi tentang Otsutsuki gila itu. Perasaan muak dan marah membuncah di dalam dirinya. Momoshiki hanya bisa menjelaskan sebatas yang ia ketahui. Dan pada akhirnya, percakapan di dalam alam bawah sadar itu pun berakhir. Boruto membuka mata dengan wajah yang bingung. Saat ditanya oleh Minato apakah mendapatkan informasi penting, jawabannya hanya satu, tidak ada jawaban pasti. Nagato menanggapi dengan rasa prihatin. Dunia shinobi kini terasa jauh lebih rumit. Ia menyarankan agar mereka langsung menghadapi musuh, sambil mengumpulkan informasi perlahan dari pertarungan itu sendiri. Dan itulah yang akhirnya diputuskan oleh Boruto. Namun ada yang mengganjal di hati Minato. Dengan pikirannya yang jernih dan tajam, ia mulai curiga terhadap Momoshiki. Jika benar sosok itu pernah menjadi dewa Otsutsuki, mengapa terlihat seperti menutup-nutupi sesuatu? Apakah ada kemungkinan bahwa ia diam-diam bekerja sama dengan Otsutsuki tertinggi, Shibai, atau bahkan Kaguya? Kecurigaan itu terus berputar di kepala Minato. Ia bahkan mulai meragukan niat Kaguya. Mungkinkah Kaguya bukan benar-benar berada di pihak aliansi? Mungkinkah dia hanya ingin menguasai kembali bumi dan menyingkirkan semua Otsutsuki lainnya? Minato hanya bisa memendam semua keraguannya. Tak mungkin menyampaikan kecurigaan ini kepada siapapun tanpa bukti. Saat itu juga, Boruto memperhatikan wajah Minato dan bertanya apakah ada yang sedang dipikirkan. Dengan tenang, Minato menjawab bahwa dirinya sedang menyusun strategi untuk melawan Otsutsuki tertinggi. Setelah itu, Boruto kembali mengaktifkan Jogan tahap keempat. Ia, Minato, dan Nagato segera bergegas menuju lokasi pertarungan. Perjalanan cukup panjang, namun akhirnya mereka tiba dan mendapati Naruto tengah bertahan dari serangan taijutsu brutal milik Otsutsuki tertinggi. Naruto menggunakan banyak sekali Gudodama yang berubah menjadi tongkat untuk menahan serangan tersebut. Kawaki kemudian muncul dari atas, menciptakan cengkeraman raksasa yang menjepit tubuh Otsutsuki tertinggi dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya, sang dewa melepaskan serangan berupa rambut-rambut tajam yang menembus tubuh Kawaki dan Naruto. Melihat situasi memburuk, Sasuke langsung bertindak. Ia mengaktifkan Amenote Jikara dan menukar posisi dengan Naruto dan Kawaki, menyelamatkan mereka dari serangan mematikan itu. Tubuh keduanya jatuh tergeletak di tanah, sementara Sasuke berdiri tepat di depan Otsutsuki tertinggi. Minato yang baru tiba segera membawa tubuh Nagato dan melemparkannya ke atas, sehingga posisi Nagato berada tepat di belakang Otsutsuki tertinggi. Kini, sosok musuh itu terkepung di antara Sasuke dan Nagato, dua shinobi kuat yang siap bertindak tanpa ragu. Nagato langsung menciptakan Shinda Tensei dari belakang, sedangkan Sasuke memanipulasi api Amaterasu menjadi duri tajam yang menusuk ke depan.
Hantaman Shinda Tensei membuat tubuh Otsutsuki tertinggi terlempar ke arah Sasuke, yang kemudian menancapkan duri Amaterasu hingga menembus tubuhnya. Boruto tak tinggal diam. Ia langsung menebaskan pedang Kusanagi ke arah perut Otsutsuki tertinggi. Dalam sekejap, tubuh sang dewa terbelah menjadi dua bagian. Namun anehnya, ekspresi Rikudo Sennin yang menyaksikan hal ini berubah. Ada sesuatu yang janggal dari tubuh makhluk itu, sesuatu yang belum terungkap. Sayangnya, cerita berhenti di titik krusial ini. Pertarungan besar masih jauh dari kata selesai. Banyak rahasia yang belum terkuak. Tapi satu hal yang pasti, Otsutsuki tertinggi bukanlah musuh biasa. Dan kisah tentangnya baru saja dimulai. Karena itulah sob, epilog ending ini ke depan bakalan menarik. Benarkah pertarungan ini telah mencapai puncaknya, atau justru baru saja dimulai? Saat kekuatan Boruto berkembang semakin liar dan mata Jogan mulai membuka rahasia besar di balik garis takdirnya, mungkinkah ini hanya bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar? Apakah Dewa Otsutsuki yang baru ini benar-benar satu-satunya ancaman? Atau ada entitas lain yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih mengerikan menanti untuk bangkit? Pertanyaan ini menggantung di udara seperti kabut yang tak kunjung sirna. Dan kini, dengan garis batas antara takdir dan kehendak bebas mulai kabur, keputusan apa yang akan diambil oleh para shinobi untuk melindungi dunia? Apakah Boruto akan tetap memegang kendali atas tubuh dan nasibnya sendiri? Apakah Jogan adalah berkah, atau kutukan yang belum sepenuhnya dimengerti? Dan yang paling mengganggu, jika ramalan kuno itu benar, siapa sebenarnya yang akan menjadi tangan takdir yang menusukkan pedang ke jantung dewa terakhir itu? Jadi kesimpulannya, kisah epik ini menggambarkan loncatan besar dalam konflik antara takdir, kekuatan, dan pengorbanan. Boruto tak lagi sekadar anak Hokage. Ia telah menjelma menjadi pusat dari badai yang melibatkan dewa-dewa, dimensi waktu, dan kebenaran yang tersembunyi di balik sejarah shinobi. Dengan kebangkitan Jogan dan kekuatan baru yang dimilikinya, ia bukan hanya berdiri sebagai harapan terakhir, tapi juga sebagai sosok yang menjadi pertaruhan antara kehancuran dan kelahiran dunia baru. Di tengah semua pertarungan brutal, pengkhianatan yang mengguncang, dan rahasia masa lalu yang terkuak, satu hal menjadi jelas. Jalur yang dipilih Boruto bukanlah jalan yang bisa ia tempuh setengah hati. Ini adalah perang yang menguji siapa dirinya, bukan hanya sebagai shinobi, tetapi sebagai makhluk yang berada di ambang batas manusia dan kekuatan ilahi. Cerita ini menegaskan bahwa di balik kekuatan besar, selalu ada harga yang harus dibayar, entah itu tubuh, hubungan, atau bahkan kemanusiaan itu sendiri. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.